Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Umri dan masih di channel Mister Billy. Nah, hari ini kita akan belajar lagi terkait dengan persiapan untuk tes SKDCAT baik CPNS ataupun sekolah kedinasan. Dan khusus di video ini saya akan membahas materi tentang tes karakteristik pribadi atau TKP yang banyak katanya tes TKP ini menjadi salah satu ujian atau kategori soal yang ujiannya paling susah karena soalnya yang panjang-panjang dan juga jawabannya hampir-hampir mirip. Kita akan bahas bagaimana tips dan trik ataupun panduan dalam menjawab soal TKP ini. Silakan tonton videonya sampai selesai. Nah, jadi kita akan bahas terkait dengan kategori soal TKP, tes karakteristik pribadi, yang merupakan salah satu kategori soal yang banyak dibilang ini kategori soal yang tersulit, dan kita akan masuk ke sedikit materi apa saja kisi-kisinya yang nanti akan diujikan, kemudian cara menjawabnya bagaimana, dan nanti kita akan bahas juga contoh soalnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan ya bantu subscribe channel ini agar semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya untuk membantu teman-teman semuanya. Dan juga bagi yang mungkin belum menonton video yang lain, pembahasan materi yang lain, silakan kalian scroll di YouTube saya Mister Billy ya. Di sini banyak ya terkait info CPNS ya, kemudian contoh soal, materi dari tes SKDCAT. Oke, sebelum kita masuk ke contoh soal, saya akan jelaskan dulu bahwa tes karakteristik pribadi atau materi TKP ini merupakan kategori ketiga yang diujikan dalam tes SKDCAT. Yang pertama ada soalnya TWK ya, tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum atau TIU, dan terakhir TKP. TKP ini cukup banyak ya, 45 soal TKP. Nah, 45 soal, kalau TIU ini 35, kalau TWK 30. Nah, untuk TKP ini 45 soal, jadi soalnya banyak. Dan untuk materi TKP ini ada pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, profesionalisme, dan juga anti radikalisme. Nah, kita bahas satu-satu untuk apa saja ya, atau kata kuncinya dari pelayanan publik ini. Nah, kalau pelayanan publik ini artinya mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja dalam yang efektif agar tidak ya, ini dua kali, agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Jadi kalau berbicara tentang pelayanan publik, memberikan layanan yang terbaik kepada siapa? Kepada pengguna layanan ya. Kemudian jejaring kerja mampu membangun, membina atau bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Jadi kalau jejaring kerja ini lebih kepada sikap ya, sikap kita kepada tim ya, kepada orang lain atau kepada rekan kerja kita ya. Kemudian sosial budaya ini mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masalah yang majemuk ya, seperti banyaknya suku, budaya, agama, adat istiadat. Jadi kalau sosial budaya ini berbicara tentang keberagaman ya, bagaimana kita itu menyesuaikan atau bisa menyesuaikan diri dengan keberagaman di dalam masyarakat. Kemudian profesionalisme ini tentu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntunan jabatan. Jadi bekerja itu atau melakukan sesuatu itu harus secara profesional ya, sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing kewajiban kita atau tugas kita. Kalau TIK ini mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Jadi kalau TIK ini atau teknologi informasi komunikasi lebih kepada penggunaan, pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pekerjaan kita. Kalau anti radikalisme ini mampu menyaring informasi, bersikap dan bertindak terhadap paham radikal. Jadi paham-paham radikal itu kan banyak ya, yang tujuannya adalah untuk memecah belah bangsa. Oke, nah paham-paham radikal. Jadi tidak boleh adanya sikap ataupun dalam kita menerima informasi, dalam kita bertindak itu kita masuk ke dalam paham radikal. Nah, itu masuknya kategori paham radikalisme. Nah, tips mengerjakan soal TKP itu ada 4 ya. Yang pertama, pahami dulu konsep dari 6 materi. Jadi kalau kita ingin menjawab soal TKP itu kita harus tahu dulu soal tersebut menjelaskan tentang apa. Nah, kalau soal tersebut menjelaskan tentang pelayanan publik, berarti terkait tentang pemberian pelayanan yang terbaik kepada pengguna layanan, kepada masyarakat. Kemudian kalau jejaring kerja ini ya kita membangun kerjasama dengan orang lain ya secara baik, termasuk rekan kerja juga, membangun relasi secara baik dengan orang lain. Kalau sosial budaya tadi ya beradaptasi ya dengan keberagaman,
Kalau profesionalisme bekerja sesuai tugas wewenang secara profesional. Kalau TIK ini memanfaatkan teknologi dengan efisien dan secara positif, bukan pemanfaatan secara negatif. Kalau anti radikalisme ini kita artinya menangkal paham radikal dan toleran terhadap kepercayaan orang lain. Jadi walaupun kita banyak ya keberagaman, agama kita berbeda, tapi kita harus saling menghormati dan tidak mengganggu kepercayaan dari agama lain, atau kita bersikap toleran. Nah, jadi setelah kita paham dari materi tadi atau soal tadi masuk ke kategori materi apa ya dalam TKP ini, kemudian kita cari tahu posisi kita di soal itu sebagai apa atau siapa. Jadi kalau soal itu kan kita itu sebagai apa di sana atau sebagai siapa di sana. Setelah kita tahu posisi kita dalam soal tersebut, kemudian yang ketiga cari tahu masalah ya. Cari tahu masalah yang ada pada soal. Jadi kalau dalam soal TKP itu pasti ada masalahnya. Nah, masalah tersebut harus kita selesaikan. Terkadang masalah ini bukan hanya satu, terkadang 2, 3 ya. Nah, yang keempat, setelah adanya masalah, kita tahu masalah tadi, maka kita pilih jawaban yang bisa menyelesaikan semua masalah sesuai dengan tugas dan wewenang kita. Nah, ini poinnya yang keempat ya. Jadi setelah kita tahu nih, kita sebagai siapa ya, kemudian apa masalahnya, kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah tadi. Nah, cara menyelesaikan ini biasanya jawaban dari soal TKP ini hampir mirip-mirip. Nah, cari jawaban yang bisa menyelesaikan masalah itu secara banyak biasanya. Sesuai dengan tugas dan wewenang kita. Jadi tidak boleh keluar dari apa tugas kita yang dijelaskan dalam soal tersebut. Misalnya siapa ini misalnya ASN. Nah, berarti tugas kita, wewenang kita sebagai ASN, bukan sebagai misalnya kita di sini manajer misalnya. Nah, itu kan lain konsepnya. Jadi sesuai dengan tugas wewenang yang dijelaskan dalam soal. Nah, itu ya tips mengerjakan soal TKP. Kalau teman-teman paham saja ya, empat hal ini, maka tidak akan susah teman-teman menjawab soal TKP. Nah, langsung kita ke contoh soal ya. Nah, ini contoh soalnya, soal yang hot dan juga terbaru tentunya, dan teman-teman harus jeli dalam menjawab soal ini ya. Oke, yang pertama adalah, atau soal ke-1, Anda adalah seorang supervisor dalam proyek pembangunan IKN. Anda mengetahui bahwa di wilayah pembangunan tersebut terdapat berbagai suku adat yang mendiami wilayah pembangunan. Agar proyek pembangunan dapat berjalan dengan lancar, apa tindakan yang Anda lakukan sebagai supervisor dalam menanggapi permasalahan tersebut? Nah, siapa kita di sini? Kita adalah seorang supervisor ya. Supervisor dalam hal apa? Dalam proyek pembangunan IKN. Oke, ini sangat hot ya. Apalagi masalah IKN ini sampai sekarang masih banyak menjadi pembicaraan. Kemudian masalahnya apa? Di sini ya, dalam membangun terdapat berbagai suku adat yang mendiami wilayah pembangunan. Ini soal tentang sosial budaya ya. Nah, kemudian agar proyek pembangunan dapat berjalan dengan lancar, apa tindakan yang Anda lakukan sebagai supervisor? Nah, artinya wewenang kita, tugas dan wewenang kita itu sebagai supervisor ya di sini. Nah, kemudian pilih jawaban yang sekiranya bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan banyaknya ya suku adat yang mendiami wilayah pembangunan IKN ini. Oke, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu ya. Saya hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah dapat jawabannya? Oke, kita cek dulu ya. Yang A, tetap melaksanakan proses pembangunan tanpa memperdulikan masyarakat di wilayah tersebut. Ini saya rasa kurang tepat ya, karena kita tetap melaksanakan proses ya. Bukan berarti salah ya, tapi kurang tepat. Oke. Yang B, mendengarkan pendapat masyarakat setempat tetapi tetap dengan rencana awal yang sudah disiapkan. Ini bisa jadi ya. Mengadakan pertemuan khusus untuk mendiskusikan proyek pembangunan IKN dengan masyarakat setempat. Oke, ini juga bisa jadi memaksa masyarakat lah. Kalau memaksa ini tentu salah ya. Dan ini saya rasa bukan jawaban yang tepat. Mengambil keputusan sendiri juga bukan hal yang tepat, karena kan dalam proyek tersebut kan tidak bisa keputusan sendiri. Kita kan di sini sebagai supervisor juga masih ada atasan, masih ada orang lain, apalagi di sini menyangkut dengan suku adat. Nah, jawaban yang tepat yang mana antara B dan juga C?
Nah, jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Kenapa jawaban yang C? Oke. Jawaban yang C, jawaban yang tepat adalah C karena jawaban terbaik adalah menunjukkan rasa simpati, empati, terbuka dalam bekerja secara profesional. Walaupun proyek dibangun atas nama negara atau untuk IKN ya, untuk IKN, tetap hak-hak masyarakat dan suku adat yang ada di wilayah tersebut tetap harus diperhatikan. Jadi jawaban yang paling tepat mengadakan pertemuan khusus dengan suku adat yang ada di sana, masyarakat di sana untuk mendiskusikan proyek pembangunan IKN dengan masyarakat ya, dengan masyarakat setempat. Nah, jadi kalau dalam TKP itu semua jawaban ini ada poinnya ya. A ada poinnya, B ada poin, C ada poin, D ada poin. Jadi kalau kita tidak menjawab, sangat disayangkan sekali ya. Kalau nggak dijawab itu nggak akan dapat nilainya. Tapi kalau kita salah pun kurang tepat menjawabnya masih dapat poin. Nah, poinnya seperti ini. Jawaban yang C tadi paling benar ya. Nah, poinnya 5 ya. Kemudian jawaban B itu kurang tepat, poinnya 4. Bahkan kalau kita kurang tepat atau salah pun ya, seperti jawaban di sini poinnya 1, masih dapat poin 1. Yang jawaban yang D memaksa. Walaupun salah di sini tapi kita tetap dapat poin. Jadi itulah kalau soal TKP sebisa mungkin teman-teman harus menjawab, jangan sampai mengosongkan jawaban. Lanjut ke soal nomor 2, Anda bekerja sebagai seorang penjaga tahanan di instansi Kemenkumham. Nah, ini orang Kemenkumham pasti yang mau daftar CPNS Kemenkumham wajib nih ya. Ada studi kasus nih. Anda bekerja sebagai seorang penjaga tahanan. Posisi kita apa? Sebagai seorang penjaga tahanan. Oke. Biasanya saat mendapatkan jadwal jaga sesi malam, Anda akan memaksimalkan waktu di siang hari untuk beristirahat. Suatu ketika Anda mendapatkan jadwal jaga sesi malam, namun Anda harus menjaga orang tua Anda yang sedang sakit di rumah sakit pada siang hari. Nah, ini masalahnya ya. Mau jaga malam tapi siangnya nggak bisa tidur karena harus menjaga orang tua. Saat Anda berangkat kerja dalam kondisi kurang sehat, jadi mau berangkat kerja pun posisi kita kurang sehat, kurang enak badan. Sikap Anda sebagai seorang ASN yang memiliki jiwa berintegritas, berintegritas menunjuk tanggung jawab ya, adalah, nah, ini jawabannya yang mana kira-kira yang benar? A. Membuat minuman yang bisa membuat Anda terjaga sampai pagi. Oke, ini bisa jadi ya jawabannya. B. Meminta izin komandan untuk bisa beristirahat sejenak di kantor sebelum tengah malam. Oke, ini bisa juga ya. Kita posisi capek ya, kemudian mau jaga malam, siangnya nggak tidur, nggak istirahat ya. Kita mau istirahat sebentar, minta izin komandan. Ini boleh juga. Jawabannya, mengunci semua pintu dan akses masuk agar memastikan semua keadaan aman dan Anda bisa tidur. Nah, ini ya. Bisa jadi juga jawabannya, berjaga sambil bermain ponsel karena dapat membantu terjaga sampai pagi. Ini boleh juga jawabannya. Berusaha menahan kantuk karena sudah tanggung jawab Anda menjadi seorang penjaga tahanan. Nah, kayaknya benar semua jawabannya. Tapi kita cari mana jawabannya yang poinnya itu 5 atau poin yang paling besar. Kira-kira yang mana jawabannya? Kita cek. Oke, jawaban yang poin 5 yang paling benar adalah jawaban yang E. Kenapa yang E? Menjadi seorang ASN harus mampu bekerja dengan mengedepankan sikap tanggung jawab dan profesionalisme dalam bekerja sesuai tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan pekerjaan yang dilamar. Meskipun harus bekerja dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, jadi kata kuncinya adalah menjadi seorang ASN ya, seorang penjaga tahanan itu adalah ASN ya, ASN karena dia PNS ya, PNS di instansi Kemenkumham. Nah, sebagai seorang ASN yang memiliki jiwa berintegritas, jadi kalau kita jadi ASN itu sudah disumpah ya, sudah disumpah pastinya harus menjalankan sesuai dengan aturan. Nah, walaupun kondisinya tidak memungkinkan, kita capek, kurang sehat ya, tetap kita harus bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab dan berusaha menahan kantuk ya. Karena kenapa? Kalau jaga malam ya kita harus menjaga di lapas, di rutan ya, sesuai dengan di mana kita ditempatkan. Oke, sebenarnya jawaban-jawaban ini benar semua, tapi yang paling tepat karena konteksnya di sini sikap seorang ASN yang memiliki jiwa integritas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E. Soal nomor 3, Pak Rustam merupakan seorang distributor ayam ke pasar-pasar di wilayah Jawa Barat. Nah, jadi kita sebagai Pak Rustam di sini, tugas kita adalah seorang distributor ayam. Suatu ketika salah seorang mitra penjualan,
salah seorang mitra penjualan artinya orang lain ya, orang lain mendatangi Pak Rustam dan menjelaskan bahwa ia sedang mengalami masalah finansial. Nah, ini masalahnya. Mengalami masalah finansial sehingga mengalami kesusahan untuk membayar hutangnya. Sikap Pak Rustam atau sikap kita itu seharusnya bagaimana? Nah, posisikan diri kita itu pada soal ini sebagai seorang Pak Rustam. Jadi Pak Rustam atau kita ini sebagai distributor yang besar, distributor ayam ya, memasok ayam itu ke pasar-pasar di wilayah Jawa Barat. Kemudian ada satu mitra kita itu datang, katanya dia mengalami masalah finansial, kemudian kesusahan untuk bayar hutang. Sedangkan biasanya kalau mitra itu kan terkadang hutang dulu sebagian. Nah, sikap kita itu bagaimana menanggapi hal tersebut? Yang A memintanya tetap berjualan dan akan memotong sebagian komisi penjualan untuk mengangsur utangnya. Oke, ini bisa jadi ya. Jadi tetap kita suruh berjualan mitra tadi, tapi komisi penjualan atau keuntungannya sebagian kita potong untuk melunasi hutang atau membayar hutangnya. Berhenti memasok ayam untuk sementara waktu sampai hutangnya lunas ya. Kalau hutangnya besar ini boleh juga ya. Kita hentikan dulu ya, kita stopkan dulu. Meminta tetap berjualan dan akan memotong seluruh komisi penjualan untuk mengangsur utangnya. Nah, jadi mitra tadi walaupun dia ada komisi, ada penghasilan ya, ada keuntungan dari penjualan tadi, tapi dia tidak mendapat apa-apa karena kita ambil seluruhnya di sini ya. Nah, kemudian memberikan kesempatan untuk tetap berjualan dan memintanya sedikit demi sedikit mengangsur utangnya. Nah, memberikan kesempatan untuk tetap berjualan dan memintanya sedikit demi sedikit mengangsur utangnya. Jadi ini lebih kepada kita itu percaya dengan mitra. Jadi silakan berjualan, nanti kamu angsur saja sedikit demi sedikit. Nah, itu ya yang D. Boleh juga jawaban ini. Yang E, menarik semua aset yang dimiliki mitra tersebut untuk melunasi hutang. Ini sebenarnya kurang bijak ya, karena memaksa menarik, apalagi kalau mitra yang udah sering itu kan akan merusak tali silaturahmi. Sebenarnya ini kurang tepat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat ini yang mana? Antara A sampai D. Oke, kita lihat. Yang memiliki poin 5 adalah yang A. Oke, jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Kenapa yang A? Solusi terbaik adalah memiliki rasa empati dengan tetap memberikan semangat untuk tetap berjualan, tetapi tetap harus mengangsur hutang dengan kebijakan yang tidak membebani. Ya. Jadi tidak membebani ya, memintanya tetap berjualan akan memotong sebagian komisi, sebagian di sini. Jadi kita tetap memotong tapi dia tetap mendapatkan keuntungan. Berbeda dengan yang C. C itu seluruh. Jadi ini akan membuat mitra tadi itu kayaknya mau jualan lagi itu lesu ya, karena kenapa? Untung saja diambil seluruhnya untuk mengangsur hutang. Sedangkan itu sebenarnya bisa juga dilakukan, tapi kurang tepat sikap kita, karena kita tidak memiliki rasa empati. Atau memberinya kesempatan untuk tetap berjualan, meminta sedikit demi sedikit. Nah, kalau sedikit demi sedikit ini ya kita kembalikan kepada orang itu. Sedangkan enak kalau orang itu dia jujur ya, kalau nggak jujur ya kita nggak tahu. Lebih baik kita yang mengelolanya, karena kita juga kan mau memutar keuntungan ya, untuk membeli, mungkin memperluas pasar kita juga. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban yang A. Oke, ada 3 soal ya, baru kita bahas. Kayaknya ada beberapa soal lagi. Nah, sebelum itu teman-teman yang mungkin masih berminat ingin bimbingan belajar, silakan kalian bisa daftar bimbingan belajar kelas masih buka untuk persiapan CPNS sekolah kedinasan ya. Tes KDCAT, nanti di sana ada sesi sharing juga bersama saya. Cara daftarnya gampang, tinggal DM ke Instagram saya Umri atau klik link yang ada di deskripsi video ini, tinggal klik nanti menuju ke WA saya. Soal yang keempat tentang pelayanan publik. Nah, ini di sebuah perusahaan telekomunikasi Anda merupakan seorang manajer. Oke, kita ini sebagai seorang manajer ya. Manajer apa nih? Layanan keluhan pelanggan, manajer layanan keluhan pelanggan. Anda terus berusaha membangun sistem pengaduan dan penanganan keluhan yang cepat dan juga tepat. Agar sistem tersebut dapat berjalan dengan baik, tindakan apa yang harus Anda lakukan sebagai seorang manajer? Oke. Jadi masalahnya di sini apa? Di sini masalahnya kita itu berusaha membangun sistem pengaduan penanganan keluhan yang cepat dan tepat. Ya. Jadi kita ingin berusaha terus membangun sistem pengaduan itu, pengaduan oleh pelanggan ya kepada kita sebagai manajer dari perusahaan telekomunikasi. Tentang keluhan itu yang cepat, responsif, dan juga pastinya tepat untuk dijawab. Yang mana tindakan yang harus dilakukan kita? A. Mengurangi jumlah tim layanan pengaduan agar dapat menghemat biaya operasional.
Ini tidak sesuai konteks ya. Jadi kurang tepat jawabannya. B. Melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala agar dapat menggunakan masukan tersebut untuk membangun sistem pengaduan yang sudah berjalan. Oke, ini baik jawabannya. Kita siap dulu. C. Menunda penanganan keluhan yang dianggap kurang penting untuk fokus peningkatan produk jualan. Jadi kita itu menunda penanganan keluhan. Jadi kalau kita tunda dulu ya penanganan keluhan dari pelanggan tadi yang kita anggap kurang penting ya, dan tetap fokus meningkat produk penjualan. Oke, ini boleh juga ya, tapi walaupun memang kurang tepat. Oke, kita save dulu nggak apa-apa. D. Mengenakan biaya tambahan kepada pelanggan yang mengajukan keluhan agar dapat mengimbangi biaya operasional sistem pengaduan. Ini zaman sekarang banyak ya. Jadi kalau kita ingin melakukan pengaduan ya, kita itu terkadang dimintai biaya ya, biaya pulsa terkadang ya, ataupun biaya untuk menelpon customer service-nya ya. Ini bisa juga. Meminta masukan dari tim lain pengaduan untuk membangun sistem pengaduan yang baik. Oke, jadi kita harus bekerja sama tim. Jadi meminta kepada tim kita ya untuk masukan ya, pengaduan, tentu untuk membangun sistem pengaduan yang lebih baik. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana antara B, C, D, E. Kalau A ini sudah pasti salah ya, karena tidak tepat. Oke, jawaban yang nomor 4 adalah jawaban yang B. Oke, nah ini melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala agar dapat menggunakan masukan. Kenapa yang E itu tidak tepat? Karena pengaduan penanganan keluhan yang cepat dan tepat ini merupakan hak dari customer kita atau pengguna layanan perusahaan telekomunikasi ini. Nah, jadi cara terbaik itu ya kita melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala. Jadi kita tanya kepada pelanggan kira-kira gimana pelayanan pengaduannya, ada kendala nggak, kira-kira bagusnya gimana. Karena kenapa? Dengan kita ada survei tadi kita ada istilahnya kita tahu nih cara atau titik-titik lemahnya di mana dalam kita membangun sistem pengaduan ini tadi. Biasanya kan ada masukan dari pelanggan atau ada kritik, ada saran ya. Nah, tersebutlah yang kita butuhkan untuk membangun sistem pengaduan dari penanganan keluhan yang cepat dan juga tepat daripada kita meminta masukan. Jadi kalau sudah ada survei tadi barulah boleh kita meminta masukan dari tim layanan pengaduan ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Lanjut soal nomor 5. Oke, soal nomor 5, Heru merupakan seorang ASN. Nah, jadi ini posisinya kita sebagai Heru ya. Heru ini seorang ASN. Oke. Di Kementerian Keuangan. Suatu hari saat Heru sedang sarapan pagi di kantin, keributan terjadi antara Budi dan Agus. Wah, ini nih masalahnya. Keributan ya. Antara siapa? Antara Budi dan Agus. Jadi ada 3 orang di sini, Heru, Budi, ya, ada Agus. Oke. Mereka memperdebatkan tentang calon presiden terbaik yang layak dipilih saat pemilu 2024. Oke, pemilu udah selesai 2024 ya. Sudah ketok palu juga, tapi masih ada perdebatan di sini. Agus mengatakan bahwa Anies jauh lebih baik daripada Prabowo. Wah, ini hot kali ya soalnya ya. Nah, sikap Heru atau sikap kita itu seharusnya bagaimana? Oke, nih jawabannya. Mana nih? A mengatakan bahwa setiap orang punya hak pilih dalam memilih. Oke, baik nih Heru. Menurutnya Ganjar jauh lebih baik dari keduanya. Jadi Heru ini punya pendapat tersendiri ya, tapi tidak mematahkan jawaban dari Budi ataupun Agus. Oke, cukup benar nih. Diam saja karena Agus memiliki calonnya sendiri. Oke, ini tidak mau ikut terlibat dalam keributan. Mengatakan bahwa tidak ada faedahnya karena perdebatan dapat menjadikan pertengkaran. Benar, sering berdebat maka akan muncul nama pertengkaran. Meminta rekannya agar tidak memperdebatkan masalah tersebut karena setiap orang memiliki pilihannya masing-masing. Oke, benar nih. Mengatakan bahwa semua calon presiden memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nih, kayaknya benar semua jawabannya. Tapi ada yang paling benar deh kayaknya ya. Yang mana nih jawaban yang paling benar? Kayaknya nggak ada ya. Jadi teman-teman silakan jawab soal nomor 5 ini. Yang mana menurut kalian yang paling benar dan berikan alasannya. Jadi sikap Heru ini seharusnya bagaimana? Ingat kata kunci tadi yang nomor 4 ya. Apa yang nomor 4 itu adalah menjawab semuanya ya, ataupun kita bisa menyelesaikan semua persoalan. Nah, nih persoalan sesuai tadi yang nomor 4 ya, tips dan triknya. Jadi jawaban yang mana?
antara A, B, C, D, E ya. Antara 5 ini yang paling tepat yang memiliki poin 5. Oke. Silakan tulis di kolom komentar, kalian jawab, diskusi ya. Kemudian berikan alasannya yang mana jawaban yang paling tepat. Oke, mungkin cukup 5 soal untuk di video kali ini tentang TKP ya. Kurang lebih seperti itu untuk tips menjawabnya, dan juga selamat belajar tentunya teman-teman semuanya. Dan sekali lagi saya berikan informasi yang mau daftar bimbel silakan bisa DM ke Instagram saya Ubli atau klik link yang ada di deskripsi video ini. Silakan, kelas masih dibuka untuk persiapan teman-teman semuanya. Selamat belajar dan nantikan video-video berikutnya. Ya, yang belum tonton video-video yang lainnya silakan kalian tonton ya. Banyak tuh video-videonya, ada di playlist juga ada, dan tentunya jangan lupa bantu subscribe channel ini. Terima kasih teman-teman semuanya, dan saya Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.